Biasanya kalau di Jatinegara tuh kalau jual ini pernah saya lihat jualnya masih segede koin. Nah, ini saya dapatnya udah lumayan aman ukurannya ya. Makanan udah, pemeliharaan udah. Sorry ass DJ. Oke guys, jadi ini kura-kura kita, kura-kura baru kita ya. Jadi ini ada kura-kura Ocadia sinensis. Ekornya panjang ya guys. Dia sama si apa namanya, Sinemis itu sebenarnya adalah kura-kura yang kayak tikus bertempurung menurut saya. Kenapa? Karena ekornya panjang ya dan kayak tikus ya. Dan ini adalah kura-kura dari Cina guys, Chinese Pond Turtle. Nama latinnya Moremis revisi ya. Oke, warnanya hijau, lihat ya. Dan ada ciri yang berbeda dengan kura-kura Brazil atau kura-kura hijau yang kalian ketahui. Tuh ya, ada yang bagian di sini-sininya nih, titik 3 biji nih khas banget nih, di kiri juga, di kanan juga. Jadi kalau dilihat jadi ada garis 3 gitu ya pembagiannya. Tapi ciri yang terutama adalah ini guys, bagian kepala tuh ya, ada kayak panah ya. Ini ada kayak panah gitu di tengah-tengah kepala. Dan dia adalah kura-kura Ocadia sinensis. Dia ini omnivora dan cukup berharga sebenarnya ya. Tapi kita memang dapatnya juga dengan masih bisa dibilang pemberian lah ya dari kolam kura ya. Kolam kura itu saya udah sering nonton kontennya dulu ya, sesekali waktu saya lagi browsing nyari-nyari info tentang kura-kura tuh salah satunya dari kolam kura juga. Tapi di YouTube-nya hilang tuh, saya bingung. Tapi saya dapat nomornya dan bisa dikasih dengan kompensasi yang nyantai lah ya, asik lah. Nah ini udah beberapa hari di sini. Mungkin kalau kita bilang ada tips pemeliharaan nggak segitunya ya. Cuman buat saya si kura-kura Ocadia ini bisa kita bilang kura-kura yang santai lah ya, karena kita udah punya pengalaman dengan berbagai jenis kura-kura sih guys. Jadi nggak ada yang spesifik tentang Ocadia ini. Yang penting kita taruh di sini air bersih. Nah kebetulan kita taruhnya di outdoor. Lalu juga makanan kita sediakan ada, jadi dia jangan sampai menyerang kura-kura yang lain. Karena saya sebenarnya di kandang ini dia saya satukan sama Brazil dan Damer ya. Nanti kalau dia udah besar baru dia masuk ke kolam kita. Lantas dia itu seperti tadi saya bilang, kalau ukuran segini kita bisa kasih ya cacing-cacing gitu ya. Lalu pelet juga bisa kalau dia udah mulai mengerti. Kebetulan ini sih udah mulai mengerti ya, dia bisa pelet. Lantas juga serpihan ayam ya, pocel-pocelan ayam tuh suka kita kasih. Tapi habis kita kasih, kita langsung isi airnya supaya airnya terbuang lewat sini guys. Ini ada lubang, nanti dia akan terbuang. Jadi kalau ada minyak-minyak yang mengendap di atas, dia akan ke bawah sama air. Lalu apa namanya, dikasih tangkringan. Biasanya saya kasih batu di sini. Di sini ini saya taruh batu, tapi lain ini karena mau nge-review aja ya, kita jauhin batunya. Lantas juga satu hal lain ya guys, ini jangan sering dihandle ya, jangan sering dipegang-pegang. Karena kalau dipegang-pegang ya kita nggak tahu tangan kita ada bakteri apa, atau dianya juga ada bakteri apa. Biar baik buat dia, nggak baik buat kita, atau kebalikannya.
Yang pasti biar sama-sama baik ya jarang-jarang aja menghandle lah, kecuali lagi membersihin kita semprot dia karena di badannya bisa berlumut ya guys. Nah ini dia kura-kura Ocadia sinensis. Kalau saya bikin di luar ini dia pakai kawat rami di atas ya, jadi dia terlindungi lah ya dari predator. Nah biasanya kalau di Jatinegara tuh kalau jual ini pernah saya lihat jualnya masih segede koin. Nah ini saya dapatnya udah lumayan aman ukurannya ya. Makanan udah, pemeliharaan udah, ikan kecil juga bagus guys, kalian tambahin ikan-ikan kecil di sini sebagai teman-temannya. Lantas juga kedepannya kalau bisa saya pengen nambahin satu lagi temennya dari Cina, yaitu Cinemis ya, kura-kura Cinemis yang bisa berhybrid sama dia. Saya juga nggak tahu ini jantan apa betina, tapi saya senang karena dia aktif. Dan ya kita doain aja ya guys, nanti semoga awet di sini. Untuk Ocadia ini pertama kali saya pelihara Ocadia, jadi ini jenis baru juga ya. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya dari masa ke masa. Saya akan update lanjutannya. Sementara kita dengan pemeliharaan yang model begini, kasih makan, bersihin ini gampang guys. Kita cuma tinggal tempat ini wadahnya kita bolongin karena kita taruh di luar, lalu kita isi air hampir penuh. Nanti kan ke sebagian kebuang, yang bagian atasnya memang nanti akan ada yang ngendap. Kalau yang ngendap sekali beberapa waktu, sekali seminggu kita buang. Tapi kalau yang ngambang-ngambang kan ini akan kebuang di sini ya, di lubang ini ya, kalau mau tarik sih lubang tambahan 2 atau 3 lah. Tapi dengan cara begini saya udah bisa pelihara kura-kura ini dan beberapa jenis kura-kura lainnya dengan nyaman ya. Kalau rawatannya begini sebenarnya aman guys. Kita kehilangan amida kita sama dogania kita karena kita kasih rawatan kolam. Rawatan kolam itu menuntut kedewasaan dari hewan kita ya. Nah itu dia yang bikin saya juga agak ragu, karena sekarang damar besar sama duo Brazil sudah saya masukin kolam. Kadang-kadang nggak kepantau karena di kolam itu suka timbul tenggelam ya. Tapi kalau yang timbul kita bisa detect, kalau yang suka ngelap kita nggak bisa detect. Oke, gitu aja cerita kita tentang pengalaman kita melihara si Ocadia sinensis ini, kura-kura baru kita dari Cina, Ocadia sinensis. Oke, kita ambil gambar dong. Segitu dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di video kita berikutnya tentang kura-kura dan hobi-hobi kita lainnya. Bye.